Baik, Bapak Ibu, kita akan satu di dalam doa. Allah kami, Bapa yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, hari yang baru Tuhan karuniakan. Dan kami siap untuk disegarkan dengan firman Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu, dan biarlah kiranya segala perkataan kebenaran yang nantinya akan disampaikan atas seizin Tuhan, dan benar-benar Tuhan karuniakan Roh Kudus agar kami dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Baik, selamat pagi Sugeng Enjang Stoyo. Terima kasih Jemaat Cengkuang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dan biarlah apa yang akan saya sampaikan ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semua yang hadir pagi ini. Izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Pekabaran firman Tuhan pagi ini saya beri judul Bagaimana Seharusnya Menyembah Allah dalam Bait-Nya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sejak umur 13 tahun saya sudah menjadi kostor di gereja Probolinggo di mana saya lahir dan dibesarkan. Barangkali bagi Bapak Ibu yang tidak pernah menjalani kehidupan sebagai seorang kostor di gereja, tidak akan pernah mengetahui apa yang terjadi sesudah jemaat meninggalkan gereja. Mungkin bagi sebahagian besar kita, saat kita memasuki gereja, saat kita bersama dengan keluarga datang menghadap hadirat Tuhan di gereja, gereja sudah dalam keadaan bersih, gereja sudah dalam keadaan rapi, semua tertata di tempatnya, sudah disapu, sudah dipel, dan kita tidak pernah mengetahui apa yang ada di baliknya. Kurang lebih 7 tahun, sejak umur 13 tahun saya menjadi kostor di gereja, yaitu sejak saya kelas 1 SMP. Satu hal yang membuat saya merasa bahwa gereja adalah tempat yang sangat nyaman, rumah kedua bagi saya, adalah ketika suasana sepi setelah saya membersihkan gereja itu. Disitulah waktu bagi saya untuk berdoa. Dan Bapak Ibu, selama 7 tahun melayani sebagai seorang kostor, saya dapati satu hal yang mengejutkan bagi saya, karena saya sejak kecil sudah dididik untuk menghormati rumah Allah. Tentu Bapak Ibu paham apa yang saya maksud. Setiap kali waktu di mana saya membersihkan gereja, saya akan selalu dapati banyak bungkus permen, tisu, berbagai macam hal yang sebenarnya tidak layak untuk dibuang di tempat di mana Bapak Ibu di setiap bangku itu ada tempat untuk menaruh lagu Sion atau Alkitab. Dan setiap kali saya membersihkan gereja, selalu saya dapati barang-barang itu, ya. Dan bukan hanya itu saja, lantai itu banyak kali kotor, dan ada saja bercak-bercak atau apa saja, entahkah pasir atau tanah atau apa yang ada di lantai tersebut. Itulah sebabnya saya rindu membagikan pagi ini agar keluarga kita semua benar-benar dapat memiliki pandangan yang sama saat kita memasuki tempat di mana Allah hadir. Bagaimana seharusnya menyembah Allah dalam bait-Nya? Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 17 bagian A katakan, "Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah.
Setiap keluarga yang datang menghadap hadirat Tuhan tentu sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari rumah. Saya tidak tahu apakah permen, apakah makanan kecil itu termasuk perlengkapan yang harus dibawa dari rumah. Dan setiap kali saya datang ke gereja, saya selalu mendapati berkas-berkas itu semua di dalam rumah Allah. Lihat firman Tuhan katakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Saya percaya bahwa Bapak Ibu, saudara dan saya, kita semua memiliki pandangan yang sama tentang rumah Tuhan. Saudaraku, pengkhotbah berbicara mengenai apa yang kita lakukan di bawah matahari. Pekerjaan kita sehari-hari, usaha kita membesarkan keluarga, berjuang dalam mencari sesuap nasi, melebarkan bisnis, dan melakukan banyak hal. Itu yang dilakukan di bawah matahari. Dan semuanya berbicara tentang mencari nafkah. Nah, pengkhotbah memberikan sebuah gambaran bahwa seluruh yang kita lakukan dan kerjakan itu bisa menjadi sia-sia kalau kita lakukan tanpa menjadikan Tuhan sebagai center, sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kita. Segala kegiatan dan aktivitas kita akan seperti putaran roda yang terus berjalan tanpa ada makna dan menjadi hal yang sia-sia. Dan tragisnya, apa yang kita kerjakan dalam bidang rohani dan hal ibadah itu pun menjadi sia-sia jika kita tidak melakukannya dengan sikap yang benar di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, segala rutinitas kita, apakah beribadah pada hari Sabat, di bulan demi bulan, tahun demi tahun, ini akan menjadi sebuah rutinitas yang hampa kalau semuanya itu dilakukan tanpa pengertian yang benar bahwa Tuhan adalah sentral dari semuanya. Dan di atas semuanya itu, pengkhotbah menyebutkan ada rumah Allah. Dan ini adalah bagian yang penting, yang luar biasa penting. Sebuah rumah, sebuah tempat yang telah dikhususkan untuk bertemu dengan Tuhan. Sebuah tempat di mana kita mendapatkan pengampunan dan penebusan terjadi. Ini adalah Ka'bah, tempat di mana Allah hadir. Rumah Allah adalah tempat di mana kebenaran disampaikan dan ditegakkan. Dan disitulah keadilan dan kebenaran secara moral, secara etika, secara spiritual. Itu adalah tempat yang seharusnya berfungsi sedemikian adanya. Jadi Bapak Ibu, karena saya melayani sebagai pastor gereja dari sejak kecil, saya tahu betul makna yang sesungguhnya berada dalam keheningan bersama dengan Tuhan. Seringkali saya menghabiskan waktu 1 jam untuk berdoa kepada Tuhan. Di setiap selesai saya membersihkan gereja, saat gereja itu betul-betul sudah bersih, saya duduk bersimpuh di mimbar dan saya berdoa. Seringkali ini mendatangkan suasana hikmat dan suasana yang membuat saya merasa sangat dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya saya sangat menghormati rumah Allah. Dan setelah saya menjadi pendeta, beberapa tahun sampai saat ini, hampir 20 tahun saya melayani, saya masih mendapatkan hal yang sama di gereja. Karena saya selalu tinggal di pastori, dan akhir-akhir ini dalam pelayanan saya dapatkan hal yang sama seperti yang saya dapatkan ketika saya masih kecil. Bapak Ibu, mari kita lihat prinsip ibadah. Pengkhotbah memberikan prinsip bagaimana sikap yang benar dan sepatutnya bagi umat Tuhan setiap kali datang ke rumah Tuhan. Dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Kenapa pengkhotbah memberikan amaran seperti ini? Karena ada begitu banyak umat Tuhan yang datang menghampiri hadirat Tuhan tidak dengan hatinya. Entahkah ini karena hanya sebuah kebiasaan saja, ataukah karena rutinitas, terlebih lagi karena paksaan. Coba bayangkan orang tua sekarang, apakah
anak-anak yang dibawa ke gereja adalah betul-betul karena sebuah panggilan hati ataukah karena mau mengikuti orang tua. Saya percaya bahwa saudara dan saya kita memiliki pergumulan masing-masing di setiap rumah tangga, di setiap keluarga. Dan membawa keluarga kita kepada Tuhan itu adalah sebuah pergumulan. Ada satu doa yang tadi dilayangkan, bagaimana seorang ibu berdoa untuk suaminya agar boleh bersama-sama beribadah di dalam gereja yang sama. Dan saya yakin pergumulan yang sama ini juga menjadi banyak pergumulan umat Tuhan yang lain. Itulah sebabnya saat kita menghampiri rumah Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mengapa harus hormat di dalam ibadah? Ada beberapa alasan yang rindu saya sampaikan pagi ini. Pertama, identitas Tuhan menuntut kita harus menghormati Tuhan. Siapa tahu Tuhan itu yang kita sembah ini? Kenapa kita harus menghormatinya? Tuhan adalah pencipta alam semesta. Tuhan adalah penebus jiwa orang percaya. Tuhan adalah pemelihara segala sesuatu. Dia layak dan berhak untuk dihormati. Kita wajib dan harus menghormati Tuhan. Jikalau kita mengatakan bahwa kita beribadah kepada Tuhan, maka kita harus menghormatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah penguasa alam semesta yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, Beliau layak menerima penghormatan kita. Di dalam Wahyu 4 ayat 9 sampai 11 katakan, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Perhatikan ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ini peristiwa yang terjadi di sorga. 24 tua-tua ini adalah oknum yang ada di sorga. Dan Alkitab memberikan gambaran bahwa mereka menyembah dengan dikatakan tersungkur, artinya kepala itu sampai di bawah. Dan mereka menunjukkan penghormatan yang luar biasa kepada Sang Halik. Mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta sambil berkata, "Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Inilah alasan pertama mengapa kita harus datang dengan rendah hati dan sikap hormat saat kita menghampiri tahta Allah. Yang kedua, sana ya di sini nggak mungkin lah. Yang kedua, karena Tuhan hadir di dalam ibadah. Yesus berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, Dia hadir. Dan kalau Tuhan Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta hadir, bagaimana bisa kita tidak menghormatinya? Bapak Ibu, saya percaya saat kita beribadah pagi ini pun Tuhan hadir. Karena bukan cuma 2-3 orang yang berkumpul. Saya lihat ada 87 orang. Dan saya percaya bahwa Tuhan sementara memperhatikan keberadaan kita. Itulah sebabnya Tuhan layak untuk mendapatkan penghormatan kita. Di dalam buku 2 Raja-Raja katakan, berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini adalah malaikat Allah. Ini adalah makhluk-makhluk sorga yang Tuhan utus untuk menyertai umatnya. Dan kalau saudara dan saya dibukakan mata rohani kita, maka kita juga akan melihat ada malaikat Allah di dalam gereja. Saya sedih sekali kalau saya khotbah
seringkali ada umat Tuhan yang memamah biak di dalam gereja. Entah apa yang dia lakukan, ya. Katanya saya mengantuk pendeta, jadi saya makan ini. Ini di mana? Saya bilang. Ini di mana? Ini di rumah Tuhan. Ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang tidak memahami hal ini. Ketika Elisa berdoa, dia memerintahkan supaya Gehazi melihat sekelilingnya. Dan ketika dia melihat, dia takjub karena Allah hadir. Di dalam gereja, tempat di mana kita berdoa, tempat di mana kita beribadah, di situ Allah hadir. Betul, kita tidak lihat secara kasat mata, Bapak Ibu. Tetapi kita harus tahu bahwa malaikat Allah ada di sana. Yang ketiga, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa hormat dan takut kepada Tuhan adalah cara ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam buku Ibrani katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu masih ingat di dalam peristiwa ketika Musa bertemu dengan Yahweh, "Aku adalah aku," di padang gurun. Berfirmanlah ia, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Ketika saya menempuh pendidikan di Filipina, ada satu gereja di mana gereja ini menyediakan rak sepatu di depan pintu, ya. Jadi semua umat yang datang berkunjung ke gereja ini wajib melepas sepatunya. Dan kemudian sudah disediakan bagi mereka yang tidak bisa bertelanjang kaki, ada satu kasut yang tipis seperti di hotel begitu. Mereka bisa gunakan itu masuk di dalam gereja. Ya. Saya lihat, luar biasa ini. Ya, karena seringkali kita tidak tahu apa yang kita injak sepanjang perjalanan. Kalau di Jawa, saya kira jarang yang namanya anjing, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau di Manado, kalau saudara-saudara pergi ke gereja-gereja di Manado, apalagi di daerah Tondano, yang namanya tusak ini, anjing ini ya, itu banyak sekali. Ya, dan pada saat Anda berjalan ke sana, ya kalau sekarang ini di Jawa, ya di kota-kota besar, barangkali kita tidak akan pernah menemui yang seperti itu, batu lunak itu ya. Jadi kalau saudara-saudara datang ke sana, ke gereja maksud saya, dan kemudian saudaraku naik kendaraan, at least motor, tidak akan kita injak yang semacam itu. Tapi kalau di Minahasa, Bapak Ibu akan dapati batu lunak di mana-mana itu. Dan pada waktu Bapak Ibu masuk ke gereja tanpa kita sadar, bisa jadi kita menginjak salah satunya, ya. Dan pernah itu terjadi, ya, pada waktu saya melayani di satu jemaat, saya mencium aroma tidak sedap. Ini bau apa ini di dalam gereja ini? Dan setelah saya mohon tolong dicek sepatu masing-masing, ada salah satu yang kena itu dan harus keluar dan mencucinya. Coba bayangkan, ini di dalam rumah Tuhan, ini di dalam tempat di mana Allah hadir. Maka dikatakan, dia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Inilah yang membuat beban bagi saya, karena saya kostor 7 tahun, saya paham betul bagaimana saya harus membersihkan yang demikian itu di dalam gereja. Kekudusan Tuhan ini nampaknya kurang sekali kita praktekkan, kita terapkan, kita masukkan di dalam pikiran kita, sehingga dengan sembrono kita datang kepada Tuhan. Keempat, Alkitab mencatat bahwa Allah memurkai orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Ketika Uzia menjadi kuat, kerajaan Yehuda menjadi besar, dia menjadi tinggi hati dan melakukan perbuatan yang merusak. Uzia ini adalah Raja Yehuda, Raja Israel. Uzia merasa diri layak dalam ibadah dan merampas hak imam untuk membakar ukupan.
Di sini Uzia tidak menghormati Tuhan, lalu Tuhan mengutuknya. Bapak Ibu tahu ceritanya, dia kemudian kena kusta di dahinya dan harus diasingkan sampai hari matinya. Bayangkan ini raja yang dekat dengan Tuhan. Ketika dia merasa tinggi hati dan kemudian mengambil pekerjaan yang harusnya dilaksanakan oleh imam, Tuhan tidak berkenan kepadanya. Apalagi dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Anak-anak Imam Eli, ini imam juga. Pada waktu mereka melayani, mereka menunjukkan kehidupan tingkah laku yang tidak sesuai dengan yang seharusnya ditunjukkan oleh para imam. Alkitab mencatat mereka adalah imam-imam yang jahat. Jadi tidak semua imam benar, Bapak Ibu. Mohon maaf, inilah yang terjadi. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan memberikan gambaran, membuka mata kita supaya kita menyadari Allah kita adalah Allah yang rindu kita memahami keberadaan kekudusannya. Kita masuk di dalam definisi dari ibadah. Apa ibadah itu? Supaya kita tahu mindset kita ini boleh disetting ke arah yang benar. Apa kebaktian itu? Definisi kebaktian. Kata kebaktian atau worship berasal dari bahasa Anglo-Saxon, yaitu worship, yang artinya mengetahui dan menyatakan Tuhan yang benar dan Tuhan yang berharga. Bahasa Ibrani memberikan arti kebaktian atau worship itu sebagai membungkuk, bow down, hormat, memberi penghormatan, melayani oknum yang berkuasa atas diri kita. Kalau Bapak Ibu lihat saudara-saudara kita kaum muslim, bagaimana cara mereka berdoa? Ya. Mereka berdoa dengan menadahkan tangan. Ini Alkitabiah. Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab bagaimana orang Israel berdoa. Mereka menadahkan tangan. Mereka sujud sampai kepala ini di bawah. Cara ibadah kita mengadopsi budaya barat, sehingga kita melipat tangan, sehingga kita begini, ya. Dan kemudian kita duduk dan bertelut. Ini budaya barat. Pada saat kita melihat budaya Alkitab ini jauh berbeda. Tetapi next time saya akan bahas karena kita tidak punya waktu untuk ini. Ya. Tapi yang jelas, sikap kita beribadah, sikap kita berdoa, ini juga harus diperhatikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebaktian berarti rasa tunduk, hikmat, perbuatan bakti, kesetiaan. Ini perbuatan baik, termasuk juga upacara agama di dalam gereja. Ya, jadi kebaktian ini adalah sebuah upacara keagamaan, berdoa, menyanyikan lagu-lagu pujian dan lain sebagainya. Dan juga disebutkan ibadah berasal dari bahasa Arab ibadah. Dalam terminologi bahasa Indonesia katakan, ini perbuatan bakti terhadap Allah yang didasari atas perintah agama. Nah, dalam bahasa Ibrani Yunani, ibadah berasal dari kata abada. Dalam bahasa Ibraninya menyembah, serta kata latreia dalam bahasa Yunaninya pelayanan. Jadi menyembah dan melayani. Itu sebabnya ibadah bukan hanya berbicara soal kita datang ke gereja, tetapi ini berbicara juga tentang pelayanan. Agar saat saudaraku dan saya kita datang beribadah, berbakti, ini kita juga menyembah Dia dalam pelayanan kita. Worship lebih dari sekedar memainkan dan menyanyikan nyanyian. Kebaktian, worship berarti menghormati dan melayani Tuhan dalam tiap aspek kehidupan kita untuk menghidupkan satu kehidupan yang berserah dan taat untuk memenuhi maksud dan tujuan Allah bagi hidup kita. Jadi, ibadah, worship itu bukan cuma dilakukan di gereja, Bapak Ibu. Dalam artian yang lebih luas, ibadah itu juga dilakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kita kaum muslim katakan kerja itu pun ibadah. Karena di saat kita kerja, kita menyembah Tuhan. Jadi makanya di dalam pekerjaan kita harus jujur. Kita harus menunjukkan karakteristik sebagai umat Tuhan. Kenapa? Karena kerjamu, ibadahmu. Di situ kita melakukan firman Tuhan juga. Nah, makna ibadah kita lihat. Ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Makanya ada yang namanya ibadah hari lahir, ya, ucapan syukur hari lahir. Ya, ibadah hari ibu, ucapan syukur kita memiliki ibu, memiliki seorang mama, ibu yang baik dan lain sebagainya, ya.
sebagai jawaban atas respon, atas kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Kalau saudara dan saya, kita sebagai umat Tuhan merasakan berkatnya, tentu kita datang kepada Tuhan, kita beribadah. Ya, orang beribadah ini sebenarnya bukan mau cari selamat. Banyak orang bilang begitu. Mau kemana? Mau ke gereja, mau cari selamat dulu. Salah. Kita ini sudah diselamatkan. Dan karena kita ini sudah diselamatkan, kita datang berbakti, kita datang beribadah sebagai wujud respon kasih kita kepada Allah. Yang ketiga, sebagai pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Yang keempat, sebagai pelayanan kita terhadap Tuhan dan sesama. Saya percaya bahwa saat saudara dan saya kita melayani Tuhan dan sesama, itu juga sebuah ibadah. Dan terlebih, makna ibadah itu adalah kita menuruti perintah Tuhan. Nah, apa tujuan ibadah Kristen? Tujuan ibadah Kristen untuk berjumpa dengan Allah, mendekatkan diri kepadanya, mengenal kehendaknya, agar kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa, Tuhan yang menyelamatkan kita karena kasih-Nya. Itu tujuan ibadah. Jadi banyak orang yang sudah mengesampingkan tujuan inti dari ibadah ini. Ibadah lebih banyak diisi atau tujuannya adalah untuk temu kangen, bersosialisasi dengan umat Tuhan yang lain. Itu juga tidak apa-apa sebenarnya. Tetapi jangan pernah lupa, tujuan kita datang untuk beribadah ke gereja adalah bertemu dengan Tuhan. Maka yang saya katakan tadi, persiapanmu apa? Saat kita mau datang kepada Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan, persiapanmu apa? Kalau kita mau datang ke sawah, kita mau mencangkul di sawah, bawa pacul. Kan begitu. Saat kita mau datang ke pasar, bawa tas, ya, digunakan untuk belanjaan. Kan begitu. Waktu kita mau datang ke gereja, bawa apa? Yang paling utama, bawa hati. Kan begitu. Bawa Alkitabmu, bawa lagu Sionmu. Itu persiapan kita. Karena kita tahu tujuan kita datang ke gereja untuk bertemu dengan Sang Khalik. Karena gereja telah ditabiskan, gereja telah dikhususkan sebagai tempat khusus untuk bertemu dengan Pencipta kita. Nah, apakah ada sikap khusus dalam beribadah? Kita lihat sikap yang benar dalam ibadah. Apa saja itu? Yang pertama, ibadah dengan tulus dan hati yang mau mendengar. Sekali lagi, ini semua berpusat di dalam hati. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban, yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Pengkhotbah 4. Jadi yang paling penting, yang paling utama saat kita datang beribadah kepada Tuhan adalah hati kita. Ya. Bagaimana kita datang mendengar firman Tuhan. Bukalah telingamu lebar-lebar setiap kali engkau datang ke rumah Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu jauh lebih berharga daripada persembahan yang engkau berikan. Saya pernah menggembalakan satu sidang. Ya. Orang ini tidak pernah datang ke gereja. Dia selalu bekerja. Ya, hari Sabat dia kerja, tapi perpuluhannya tidak pernah terlambat. Ya, semoga satu saat nanti dia dan perpuluhannya itu didengar Tuhan. Karena apa? Saya yakin amplopnya yang masuk surga. Ya. Jadi ini harus kita renungkan. Bagi Tuhan Allah semesta alam, uangmu tidak ada artinya. Yang sangat berarti adalah dirimu dan hatimu. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki kita menyembah Dia dengan cara yang benar. Kalau saudara dan saya merasa telah ditebus dan kita telah diselamatkan, kenapa hanya amplopnya yang datang ke gereja? Kenapa bukan juga orangnya? Sedangkan yang diselamatkan, yang ditebus bukan amplop kita, tetapi kita yang Dia selamatkan. Kalimat yang dipakai oleh pengkhotbah sangat keras, yaitu persembahan orang bodoh. The sacrifice of fools. Dan persembahan itu bukan saja bodoh, tetapi persembahan itu salah dan jahat di mata Allah. Jadi Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan, kalau ada orang yang menyangka
Dia telah memberikan banyak harta, dia telah memberikan banyak uang kepada Tuhan sebagai ganti dirinya datang kepada Tuhan. Dia telah melakukan perbuatan yang pengkhotbah bilang bodoh. Tuhan tidak butuh uangmu, Tuhan tidak butuh hartamu, yang mencari engkau. Yang kedua, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Perhatikan ini. Di dalam Yohanes 4, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bagaimana itu menyembah dalam roh dan kebenaran? Perhatikan ini. Walaupun Allah tidak berdiam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, namun ia menghormati dengan kehadirannya pada perkumpulan umatnya. Ia telah berjanji bahwa apabila mereka datang beramai-ramai mencarinya, mengaku dosanya, berdoa satu sama lain, ia akan bertemu dengan mereka oleh rohnya. Tetapi barang siapa yang berkumpul untuk menyembah dia, haruslah membuangkan setiap kejahatan. Perhatikan ini. Kecuali mereka menyembah dia dalam roh dan kebenaran dan di dalam keindahan kesucian, maka perkumpulan mereka akan percuma. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, tentu kita tidak menginginkan pertemuan ibadah kita sia-sia, bukan? Karena kita tidak menyiapkan hati kita dari rumah. Kita tidak menyiapkan diri kita dengan segala kelemahan kita dari rumah. Kita datang hanya formalitas. Hari apa ini? Hari Sabtu, hari Sabat. Ayolah ke gereja. Pulang, ya sudah. Di gereja-gereja besar saya perhatikan, setelah mereka pulang dari gereja, tidak ada rasanya apa yang mereka terima di gereja itu mereka bawa pulang. Datang dengan murung, pulang dengan murung. Datang nol, pulang minus. Terus apa guna ke gereja? Yang ketiga, sikap hormat dalam rumah Allah. Bagi jiwa yang rendah hati dan percaya, maka rumah Allah di bumi adalah gerbang sorga. Lagu pujian, doa, firman yang diucapkan oleh para perwakilan Kristus adalah perantara yang ditunjuk Allah untuk mempersiapkan suatu umat bagi jemaat di sorga, bagi kebaktian yang lebih tinggi di mana tidak ada hal-hal hina yang dapat masuk. Inilah yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, kita harus memahami hakikat berada di mana kita ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus bisa bedakan. Saya ini ada di rumah, saya ini ada di toko, saya ini ada di pasar, saya ini ada di mall, saya ini ada di rumah Tuhan. Maka dikatakan tadi, gereja adalah gerbang sorga. Jadi mari kita membedakan kita berada di mana saat ini. Rumah adalah bait suci bagi keluarga. Kamar atau kebun, tempat paling tersendiri bagi perbaktian perseorangan. Tetapi gereja adalah bait suci jemaat. Harus ada peraturan dalam hal waktu, tempat, dan cara berbakti. Tidak ada hal yang suci, tidak ada hal yang berhubungan dengan perbaktian kepada Allah yang boleh diperlakukan dengan ceroboh atau takjub. Enggak apa-apa. Oh, ya kita. Oh. Baik, saya lanjut. Jadi inilah yang harus kita lakukan saat kita menyadari bahwa rumah Allah itu adalah bait suci bagi keluarga kita. Kita membawa suami, istri, anak-anak untuk datang ke hadirat Tuhan, maka kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Perhatikan orang tua. Para orang tua, tinggikan standar kekristenan dalam pikiran anak-anakmu. Bantu mereka menghubungkan Kristus dalam pengalaman mereka. Ajar mereka memiliki rasa hormat yang tertinggi bagi rumah Allah, dan agar mereka mengerti bahwa jika mereka masuk ke dalam rumah Tuhan,
maka hati mereka harus dilembutkan dan dipenuhi oleh pemikiran seperti ini. Allah ada di sini. Ini adalah rumahnya. Bapak Ibu, memang beda zaman ya. Anak-anak sekarang dengan anak-anak di zaman kita dulu atau di zaman opa oma lagi yang lebih dulu lagi. Ya, saya pernah mendengar kesaksian seseorang. Zaman beliau dulu masih kecil, pulang gereja itu pasti bengkak-bengkak kakinya. Loh, kenapa? Saya bilang. Karena setiap kali dia bikin sesuatu di gereja, mamanya cubit, diam, ngana diam, diam. Pulang bengkak-bengkak kakinya, kan dicubiti kakinya ya. Jadi anak-anak dulu jauh lebih nurut daripada sekarang ya. Tapi coba sekarang, bisa jadi anak-anak itu berlarian di dalam gereja. Bahkan ada orang tua yang dengan sangat pedenya dia kasih HP di dalam gereja si anak-anak ini ya. Dan supaya tidak mengganggu ya, mereka diizinkan main HP. Ada juga anak-anak kita di gereja ini main game. Main game di dalam gereja. Saya pernah dapati itu dan saya garuk-garuk kepala. Ini orang tua macam apa? Kasih anaknya HP dan dia bisa bebas main game sementara khotbah berjalan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita lihat ini sesuai dengan konteksnya agar kita dapat memahami apa yang ingin saya sampaikan ya. Lihat anak-anak ya. Rasa takut akan Tuhan yang benar berasal dari kepekaan terhadap kemasyurannya yang kekal dan pengenalan akan hadiratnya. Dengan kepekaan terhadap hadirat Tuhan yang tak terlihat, inilah hati dari setiap anak harus terpesona dengan begitu mendalam. Seorang anak harus diajarkan untuk menghormati waktu dan tempat ibadah, doa, dan penyembahan umum karena Tuhan hadir di sana. Sebagaimana rasa takut akan Tuhan diwujudkan di dalam sikap dan perilaku, kepekaan yang merupakan sumber dari rasa hormat tersebut akan menjadi semakin dalam. Ya. Jadi tugas orang tua kita untuk memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak. Tentu pendekatannya berbeda. Anak zaman dulu barangkali hanya dipelototi saja itu sudah takut orang tua ya. Dia akan duduk manis di gereja. Anak sekarang dipelototi, dia balik melotot. Itu bedanya. Jadi perlu hikmat ya untuk mendidik anak-anak kita zaman ini, zaman now. Adalah baik bagi orang yang masih muda maupun yang sudah tua untuk mempelajari dan merenungkan serta sering mengulang perkataan dari firman Tuhan yang menunjukkan bagaimana seharusnya menghargai sebuah tempat di mana Tuhan hadir. Ajar anak-anak kita, orang muda kita untuk menghormati rumah Allah. Semua orang yang datang ke hadirat Tuhan harus berlaku rendah hati dan penuh penghormatan. Di dalam nama Yesus kita dapat datang ke hadapannya dengan keyakinan. Namun janganlah kita datang kepada Tuhan dengan takabur, seolah-olah Tuhan berada di derajat yang sama dengan kita. Inilah yang seringkali Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua lakukan ya. Akhirnya kita tidak datang lagi dengan rasa hormat karena kita menganggap rumah Tuhan biasa-biasa saja. Ada orang-orang yang berbicara kepada Tuhan yang hebat, maha kuasa dan maha kudus, yang tinggal di dalam terang yang tak dapat dicapai manusia, sebagaimana mereka berbicara kepada orang dengan kedudukan yang setara atau bahkan lebih rendah. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah melihat pembicara-pembicara dari luar ya. Barangkali bukan sebuah kebiasaan kita ya saat kita berdoa ya. Pernah tidak melihat orang berdoa dengan lipat tangan begini ya? Pernah lihat ya? Ada juga berdoa dengan tangan dimasukkan di dalam saku celana berkacak pinggang begini. Ada juga berdoa sambil, kaki satu diangkat di atas kursi. Dia berbicara kepada siapa? Dia berbicara kepada orang, oknum, yang lebih tinggi jauh dari dia. Ada banyak orang yang tidak memahami hakikat
siapa dirinya, siapa Tuhan. Barangkali karena kita mungkin menganggap Bapak kita yang di dunia ini biasa-biasa saja, tidak menaruh hormat lebih, lalu kita menganggap Bapak kita yang di sorga itu sama dengan kita. Rasa hormat sudah hilang, dan kita menganggap Tuhan sederajat dengan kita. Ada orang-orang yang menunjukkan sikap di dalam rumah Tuhan, sikap-sikap yang tidak berani mereka tunjukkan di hadapan penguasa duniawi. Kelompok ini haruslah mengingat bahwa mereka berada di hadapan Tuhan yang disembah oleh para malaikat. Tuhan yang di hadapannya para malaikat menutup wajah mereka. Tuhan sangatlah layak untuk dihormati. Semua orang yang sungguh-sungguh mengenal hadiratnya akan bersujud dalam kerendahan hati di hadapannya. Saya yakin kalau Bapak Ibu ketemu wali kota, gubernur, apalagi Pak Jokowi, tidak akan kita begini, tidak akan kita berkacak pinggang, tidak akan kita angkat kaki kita di atas kursi. Yang keempat, tunjukkan sikap sopan dan berdiam diri. Bila orang-orang datang berbakti memasuki tempat pertemuan, mereka harus melakukannya dengan rasa hormat, berjalan dengan diam menuju tempat duduk mereka. Percakapan, bisik-bisik, dan tawa tentang hal biasa tidak diizinkan dalam rumah perbaktian, baik sebelum atau setelah acara. Kesalehan yang penuh semangat dan aktif harus menjadi ciri orang yang beribadah. Jika ada orang yang harus menunggu beberapa menit sebelum acara dimulai, biarlah mereka memelihara roh perbaktian yang benar melalui meditasi secara tenang, menjaga agar hati diangkat kepada Allah melalui doa, agar perbaktian itu dapat memiliki manfaat khusus bagi hati dan menuntun kepada pengakuan dosa dan pertobatan bagi jiwa yang lain. Mereka harus ingat bahwa utusan surga berada dalam rumah itu. Di awal saya sudah nyatakan, karena hati kita tidak disiapkan dari rumah, kita datang tidak dalam konteks bertemu dengan Tuhan, maka begitu kita sampai di gereja, kita langsung ngobrol di dalam gereja bersama dengan teman, bersama dengan sahabat, anggota atau umat Tuhan yang lain. Tanpa kita sadari, kita ketawa cekikikan di dalam gereja, sementara utusan sorga ada di sana. Di dalam gereja yang saya layani, setiap sebelum ibadah selalu ada momen meditasi. Begitu masuk, buka Alkitabmu, ayat meditasi sudah ada di depan, dan pemandu di depan akan menuntun setiap umat Tuhan langsung membaca Alkitab dan menyiapkan hati dengan membaca firman Tuhan. Jika orang banyak yang datang ke rumah perbaktian memiliki rasa hormat yang sungguh-sungguh pada Tuhan dan terus mengingat bahwa mereka sedang berada di hadiratnya, akan terasalah keindahan dalam keheningan. Bisik-bisik, tawa, dan percakapan yang mungkin tidak merupakan dosa di tempat kerja tidak boleh diizinkan di rumah di mana Allah disembah. Pikiran harus disiapkan untuk mendengar firman Allah agar memiliki makna dan kesan yang benar pada hati. Yang kelima, gunakanlah pakaian yang pantas. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh bertugas, mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci Yeskel. Dalam perjanjian lama, ini pakaian khusus digunakan, dan yang terbaik itu adalah lenan, ya. Dan pakaian lenan atau kain lenan ini merupakan pakaian yang bisa dikatakan waktu itu di zaman Israel itu adalah baju atau pakaian terbaik, ya, untuk digunakan beribadah. Karena kita beribadah menghadap Raja, yaitu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dan telah menderita karena kita, maka sudah selayaknya lah kita mengenakan jubah terbaik yang kita punya. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ada standar berpakaian rupanya pada saat kita datang menghadap Tuhan.
Ya. Pada waktu saudara dan saya, kita ini mau datang menghadap Tuhan, ada uniform yang bisa dikatakan dikhususkan ya untuk beribadah. Coba lihat Bapak Ibu, saudara-saudara kita mayoritas, mereka datang menghadap hadirat Allah mereka dengan mengenakan pakaian khusus mereka, ya, kopiah, ya, baju koko yang laki-laki lalu mukena dan lain sebagainya. Ada pakaian khusus yang mereka gunakan dan tidak digunakan dalam keseharian. Ya. Barangkali hal ini yang sangat positif ini perlu kita contoh, ya, supaya kita boleh menghormati Tuhan. Bahkan pakaian pun kita khususkan ya untuk menghadap Tuhan. Mengenakan pakaian dalam rumah ibadah sebaiknya seturut kodratnya. Oleh karena itu sebaiknya perempuan kenakan pakaian yang sopan dan layak sebagai kaum feminin. Demikian juga laki-laki harus mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai. Sebab itu tidak heran jika banyak wanita memakai gaun untuk ibadah, laki-laki mengenakan celana panjang, sopan, ya, dan ini tentu menjauhkan dari prasangka dan menyenangkan hati Allah. Di dalam buku Timotius katakan, hendaknya perempuan berdandan dengan pantas, sopan, sederhana, rambut jangan berkepang-kepang. Next time kita bahas ini ya. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi ada standar berpakaian pada waktu kita datang menghadap Tuhan, tidak sembarangan. Mode telah menjadi ilah dan telah memerintah dunia luar dan sering menyusup ke dalam sidang. Sidang harus menjadikan sabda Tuhan sebagai ukuran. Jangan hendaknya seorang pun juga tidak menghormati bait suci Allah oleh pakaian mereka yang merupakan pertunjukan. Allah dan malaikat-malaikat ada di situ. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, yang seperti inilah yang saya rindu sampaikan supaya kita memiliki pemikiran yang sama bagaimana kita menghadap Tuhan. Ada banyak orang kaum rebahan katanya ya, kaum muda sekarang ini mengatakan, pendeta yang penting kan hati, ya, yang penting hati. Ya, saya mau bilang, saat kamu datang dengan hatimu kepada Tuhan, adakah kiranya apa yang Tuhan sampaikan yang saya sudah sampaikan tadi di dalam hatimu? Pada saat kita dengan hati datang menghadap Tuhan, saya akan malu hati ketika saya menjumpai Tuhan dengan pakaian yang tidak sepantasnya. Ini yang harus kita renungkan. Karena saat kita berdalih, yang penting hati. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita tidak memiliki hati pada saat kita mengenakan pakaian yang tidak sepantasnya ke gereja. Pakaian seperti apa itu? Ini dia. Mode yang banyak digunakan. Rok super pendek ada yang digunakan ke gereja. Saya pernah melihatnya. Rok belahan panjang. Coba lihat. Betul memang dia panjang sampai di mata kaki. Tapi belum kelar dijahit so ambek. Nah, ini yang membuat sehingga banyak terjadi dosa di jemaat. Celana panjang wanita. Tidak salah menggunakan celana panjang di luar sana. Tapi kalau boleh, jangan gunakan uniform ini pada waktu kita menghadap Tuhan di gereja. You can see, you can touch, you can do anything. Bagaimana ini? Ya, janganlah kita gunakan yang semacam ini. Yang seharusnya bagi pelayan mimbar pria, ini dikatakan di mimbar ya. Jadi kalau seandainya kita datang ke mimbar, ini saya bicara standar ya. Jadi biarlah kita boleh menggunakan yang terbaik, karena kita bicara budaya apa dikatakan budaya luar ya yang masuk ke Indonesia. Standarnya ya ini untuk saat ini. Tetapi kalaupun kita menggunakan batik ya, ini busana nasional kita, ya ndak apa-apa. Ya kalau ibadah biasa, tetapi kalau kita melayani di mimbar bagi pelayan pria, seyogyanya inilah yang harusnya dipakai. Pelayan mimbar wanita, saya tidak tahu bahasanya. Ibu-ibu yang tahu ini namanya apa ya, blazer ke apa namanya. Yang keenam, muliakanlah Allah dengan hartamu. Di dalam Amsal 3 ayat 9, muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa,
tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Muliakan Tuhan dengan hatimu. Tidak cukup hanya menghormati Dia dengan cara yang terlihat. Allah menghendaki hormat yang berasal dari hati. Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi masalah persembahan tadi, ya, saya percaya saya dan saudara-saudara kita semua memiliki penghasilan. Tetapi ingat, ya, bukan jumlahnya yang terpenting, tetapi niatan hati kita. Ya, saya pernah memberikan persembahan terbesar dalam hidup saya, 100 rupiah. Ya, dan saya tidak bisa cerita sekarang, next time kalau ada waktu kesaksian, agar kita bisa melihat Tuhan tidak melihat nominal, tapi Tuhan melihat hati yang saat kita memberikan persembahan itu. Ya. Kita tidak menghormati Allah jika datang terlambat ke gereja. Camkan ini. Ini yang pertama. Bagaimana kita bisa tidak menghormati Allah? Jangan terlambat ke gereja. Yang kedua, tubuh ada di dalam, tapi pikiran kemana-mana. Kita tidak menghormati Tuhan. Yang ketiga, main gadget saat ibadah. Ini sudah menjadi fenomena yang biasa dalam tanda kutip di gereja Tuhan sekarang ini. Main gadget sementara ibadah. Lalu yang keempat, kita tidak menghormati Tuhan jika kita cekikikan, ketawa ke TV, bersenda gurau saat ibadah. Ya, bahkan ada yang menelepon, ya, menerima telepon. Bayangkan itu, menerima telepon di dalam gereja. Dan ini yang paling banyak terjadi di gereja Advent. Di jam apa kira-kira? Sekolah Sabat. Bertengkar di dalam ibadah, ya. Apalagi kalau bahasanya seru. Wah, itu bisa main tunjuk-tunjukkan di dalam gereja. Bapak Ibu, berkat Allah bagi penyembah yang sejati disediakan bagi mereka yang mau setia kepadanya. Allah akan menyertai kita umatnya, menaungi umatnya dengan kemuliaannya, dan memberkati umatnya dengan hujan berkat dan damai sejahtera. Dia berikan sukacita melimpah, Dia jawab doa kita, Dia penuhi umatnya dengan Roh Kudus dan keberanian, dan Dia kirim Roh Kudus kepada kita. Dia tuntun umatnya, Dia menguduskan umatnya, Dia menghibur, Dia menginsafkan umatnya akan dosa. Jadi inilah berkat-berkat yang akan disediakan, diberikan Tuhan kepada mereka yang setia. Menjadi kesimpulan pembahasan kita pagi ini, berbakti bukan hanya sekedar melakukan rutinitas agama belaka. Berbakti berarti bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah, mempererat hubungan dengan Allah. Agar kebaktian membawa dampak yang positif dan membawa berkat bagi kita, maka kita harus memiliki sikap yang benar di dalam berbakti. Dan untuk menolong kita memiliki sikap yang baik dalam berbakti, maka hal yang paling penting dimiliki adalah kesadaran akan kebesaran dan hadirat Allah. Dan bila kita sudah menyadari bahwa saat berbakti berarti kita sedang bertemu dengan Allah, maka itu akan membawa kita kepada sikap kebaktian yang benar, yakni kita akan menjadi anak-anak yang rendah hati, mau diajar, spontan, kreatif, aktif, dan energik. Jadi kita tidak jadi anak-anak yang sembarangan di hadapan Tuhan. Kita juga akan diberikan yang terbaik yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Kita akan menyatukan diri dengan Tuhan, berpikir yang terpusat kepada Allah. Kita merasakan sukacita dan menghindarkan segala sesuatu yang merusak konsentrasi kita untuk bertemu Tuhan. Bapak Ibu, inilah pembahasan yang sederhana pagi ini, dan saya sungguh berharap ini merubah mindset kita selama ini. Kalaupun mungkin selama ini kita masih belum terbuka pikiran kita, saat kita dan keluarga datang ke gereja, datang menghadap hadirat Tuhan, masih belum dengan pemahaman yang benar, mari kita perbaiki, sebab masih ada waktu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Puji Tuhan, terima kasih atas pembahasan yang begitu baik
bagi kita. Semoga kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita berkeluarga, mengajarkan kepada anak-anak kita dan juga cucu-cucu kita. Baiklah Bapak Ibu, saat ini kita tiba pada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh di chat, boleh juga langsung bertanya, langsung berbicara maksud saya. Dan pada